Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali rasanya di pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi di channel Gracia Hope Compassion Channel. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Masih lagi kita merenungkan 5 pasal per hari. Dan di hari yang ke-16 kita bersyukur masih diberikan kesehatan kekuatan ya saudara. Kita membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Keluaran 26 hingga Keluaran yang ke-30. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita benar-benar menyukai firman-Nya, tidak akan terasa bahwa kita sudah merenungkan begitu banyak pasal ya di dalam beberapa hari ini. Kita merenungkan banyak sekali kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang mencintai pasangannya pasti menyukai komunikasi. Seseorang yang menyukai pasangannya pasti menyukai perbincangan segala sesuatu dari pasangannya. Kamu suka makan apa? Kamu suka eh, kamu suka ngobrol tentang hal-hal apa? Kamu suka nonton apa? Orang yang mencintai pasangannya pasti pengen tahu kebiasaan-kebiasaan, pasti pengen tahu latar belakang orang tuanya, pasti pengen tahu latar belakang siapa kamu sebenarnya. Itu cinta, itulah benar-benar cinta. Saudara, terima kasih kalau saat ini kau masih mengikuti pelajaran ini, di mana kita mau belajar tentang Tuhan yang kita cinta, Tuhan yang kita sembah. Karena kita mencintai Dia, kita mau mengetahui segala sesuatu tentang Dia, supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan itu nggak pernah akan ada habisnya, saudara. Setiap pagi kita mendapatkan sesuatu yang baru. Dan harapan kita kalau dengan firman Tuhan ini membuat kita semakin cinta, semakin kenal, semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan menjadi semakin melekat dengan kasih Tuhan. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kerinduan kami setiap hari adalah mengenal Engkau, Tuhan. Yang ku kehendaki adalah mengenal Engkau dan persekutuan di dalam hadirat-Mu, Tuhan, yang membuat kami merasakan kudusan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti pada pagi hari ini, diberkati dalam nama Yesus. Kami siap untuk membaca merenungkan firman yang hidup dalam nama Yesus. Kasih jiwa kami. Amin. Saya masih suka sekali saudara memakai tema Natal, karena Natal merupakan hadiah tertinggi dalam Tuhan, bukan hanya sekedar slogan atau kata-kata, tapi ada sebuah memori-memori tersendiri ketika kita merayakan perayaan Natal. Sukacita Natal itu tidak dapat tergantikan. Sebabnya saya selalu mengambil tema Natal di sepanjang bulan ini. Jangan bosan ya saudara. Nah, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan. Hari ini tanggalnya tanggal cantik ya saudara, tanggal 12 Desember 2022. Dan beberapa waktu yang lalu ponakan saya 2 orang suami istri berulang tahun di tanggal 9 dan ke-10. Sebelum saya merenungkan firman, saya mau mengatakan selamat ulang tahun buat kalian berdua. Ponakanku, kiranya senantiasa diberkati di bulan yang penuh sukacita ini. Semoga Tuhan memberkati kalian berdua. Amin, amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini di Keluaran 26 hingga Keluaran yang ke-30, ada satu topik yang saya angkat, yaitu pakaian imam besar, dengan subtema kudusnya umat kesayangan Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab Keluaran 26 hingga Keluaran yang ke-30 itu garis besarnya tentang bagaimana ibadah orang Ibrani dilukiskan di Gunung Sinai. Dari Keluaran 25 hingga Keluaran 40 itu berbicara tentang ibadah orang Ibrani dan bagaimana Tuhan memperkenalkan ibadah yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mendidik umat Israel untuk menjadi sebuah perkumpulan umat yang kudus. Dan bagaimana step by step Tuhan mengajari mereka bagaimana membangun kemah suci, bagaimana membangun mulai dari pelataran, ruang suci, ruang maha suci, bahkan
perlengkapan-perlengkapan yang ada di dalamnya, bahkan seluruh perabot-perabot apa yang harus disiapkan untuk ada di ruang suci, ruang maha suci, di pelataran. Ada perabot-perabot yang dikhususkan, ada perabot-perabot yang dibuat untuk tempat ibadah ini. Dan di kemah suci ini ada pengarahan bagaimana kemah ini dibentuk, bagaimana kemah ini dibuat, bagaimana benda ini terbuat dari emas, benda ini terbuat dari perak, benda ini terbuat dari tembaga, benda ini terbuat dari kayu penaga, bahkan jarak-jarak satu dengan yang lain di ruangan itu dijelaskan secara detail. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita bingung, tetapi apa yang Tuhan firmankan ini akhirnya menjadi wujud sebuah kemah suci yang berdiri kokoh, berdiri teguh, dan menjadi sebuah tempat ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Jadi ada pengarahan tentang pembangunan kemah suci ini di pasal 25 hingga pasal yang ke-27 pada khususnya. Selanjutnya, setelah pengarahan tentang kemah, bagaimana kemah harus dibentuk, dari bahan apa, dari kain apa, ada tutupan kulit lumba-lumba dan lain sebagainya. Pengarahan tentang kemah suci ini selanjutnya ini berbicara tentang bangunannya. Lalu berbicara tentang bagaimana personnya, imamnya yang akan melayani di mezbah, akan melayani jemaat Tuhan, bagaimana imam itu mengenakan pakaiannya, pakaian kekudusan, pakaian yang wajib ia kenakan ketika dia harus berhadap-hadapan dengan hadirat Tuhan di ruang suci dan ruang maha suci. Sedikit saya akan bahas mengenai pakaian imam besar Harun. Kita ketahui bahwa Harun adalah dari suku Lewi. Dan dari suku Lewi ini Harun dipilih sebagai imam besar yang menjadi wakil dari bangsa Israel, di mana imam besar ini memiliki tugas sebagai pengantara, pendoa syafaat, sebagai imam yang mempersembahkan kurban untuk memohon pengampunan dosa bagi bangsa Israel. Dan imam besar ini ada memiliki ketentuan untuk mengenakan pakaian imam besar. Saudara, di dalam Keluaran 28 ayat 15 dan seterusnya, firman Tuhan berkata seperti ini, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Jadi dari seluruh pakaian ini ada baju efod. Baju seperti yang ditampilkan di layar itu adalah baju efod. Di baju efod itu kalau kita lihat itu ada breastplate with 12 precious stones, itu ada di dada itu ya. Baru miter atau turban atau penutup kepala baru ada onyx stones di pundak kiri dan kanan. Lalu ada girdle, asses ya. Lalu ada ini disebut efod. Lalu ada robe, itu jubah. Lalu dia juga memakai kemenyan ya, kemenyan yang untuk mempersembahkan persembahan ukupan sebagai pembakaran dupa yang berbau harum. Lalu ada fine linen tunic ya, kain lenan halus, itu tunic, pakaian jubah kebesaran. Di situ ada giring-giring saudara. Nah giring-giring itu ada di bagian bawah dari baju efod tersebut. Nah saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Tutup dada pernyataan keputusan itu ada di bagian dadanya dari keseluruhan pakaian imam ini. Buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah engkau harus membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya harus engkau membuatnya. Jadi perintah Tuhan itu sangat detail. Kain ungu muda berbicara tentang warna-warna kerajaan. Nah saudara yang diberkati, baju ini mengambil warna, ada merah, ada ungu dari lenan halus yang dipintal daunnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan.
4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama ya. Saudara bisa lihat di tampilan gambar itu ada jajar yang pertama itu ada 3 buah permata yaitu yaspis merah, krisolit, malakit. Jajar yang kedua itu permata batu bara, lasuris, dan yaspis hijau. Jajar yang ketiga itu ada permata ambar, akik, dan kecup. Lalu jajar yang keempat ada permata virus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai. Nama salah satu suku dari yang ke-12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Wow. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu, pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhinya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yaitu dengan baju efod. Nah ini saudara, ini ada gambaran bagaimana pakaian besar itu disebut parashat tetzave, the garment of the Kohen Hagadol. Ini adalah model imam besar memperlihatkan gamis biru, yaitu gabungan antara kain kirmisi merah, benang kirmisi merah, dan juga kain ungu tua. Jadi seperti gamis biru yang tepatnya digantungi giring-giring, tepinya digantungi giring-giring dan buah delima hiasan ya. Di bagian bawah saudara itu ada giring-giring ya, kring-kring, itu bunyinya kring-kring gitu, seperti dan buah delima. Lalu baju efod, baju yang lebih pendek diikat dengan ikat pinggang, itu baju efod itu yang berwarna-warni saudara. Penutup dada dan urim tumim. Penutup dada dan urim tumim, penutup dada dari emas murni dihiasi dengan 12 batu permata. Jumlah suku Israel digantung dengan rantai emas. Urim tumim terletak di dalam penutup dada. Dua benda ini melambangkan ya dan tidak. Jadi urim dan tumim ini biasanya itu akan mungkin seperti bernyala ya, ketika ada keputusan Tuhan memakai urim dan tumim ini untuk menyalakan warna yang menunjukkan ini ya atau tidak. Jadi seperti untuk menyatakan pesan Tuhan ya atau tidak. Saudara, di ayat yang ke-27 di Keluaran 28 dikatakan, juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan pada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak lagi bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tempat peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh urim dan tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun seperti leher baju sirah. Haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berseling-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran.
apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Nah, giring-giring ini akan mengeluarkan bunyi-bunyian ya saudara. Bunyi-bunyian itu menunjukkan apakah dia masih hidup atau dia mati. Lalu dari bangsa Israel akan mengikatkan kaki di imam besar. Kalau didapati sudah nggak bergerak, sudah nggak ada bunyi-bunyian, oh berarti orang ini sudah mati. Mereka akan tarik dia keluar, dan karena dosa imam besar itu bisa mati, jadi dia akan tarik keluar kalau dia sudah mati. Itu sebabnya ada giring-giring dan yang harus mengeluarkan bunyi-bunyian. Nah saudara, Urim dan Tumim itu apa saudara? Itu adalah alat bantu yang dipercaya orang Israel yang digunakan oleh para imam pada zaman dulu sesuai dengan Alkitab, bahwa alat bantu ini dipercaya sebagai salah satu perlengkapan pakaian para imam yang melayani Tuhan, terutama bagi mereka yang melayani di bait suci. Dia dipercaya untuk digunakan oleh para keturunan Harum, yaitu imam besar yang dipilih oleh Tuhan. Ketika Musa menjadi nabi, dia merupakan juru bicara kepada Musa, terutama ketika Musa akan membawa keluar umat Israel dari penawanan Mesir. Urim dan Tumim ini dipercaya sebagai alat bantu yang diberikan Allah untuk memberikan petunjuk tentang jenis wahyu Allah. Itu jawabannya ya dan tidak, yaitu kalau ini bernyala, jadi Urim ini akan bernyala atau Tumim akan bernyala, itu menunjukkan ya atau tidak. Demikian baju efod ini dikenakan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ketika Tuhan berbicara tentang 12 tatahan permata itu di dada, itu berbicara betapa Tuhan sangat menghargai karena kita adalah milik kesayangan Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam Mazmur, Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel itu menjadi milik kesayangannya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, firman Tuhan tentang pakaian besar, pakaian dari imam besar. Pakaian dari imam besar ini enggak banyak. Mari kita renungkan di sini firman Tuhan ini, yaitu pertama, apa sih makna permata tatahan di baju efod umat Israel? Itu kita belajar tadi ada 12 permata. Itu menunjukkan 12 permata itu bahwa inilah bangsa yang menjadi milik kesayangan Tuhan. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang ditaruh di dadanya Tuhan. Kenapa 12 permata? Karena permata itu melambangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang dibanggakan. Permata itu saudara, kalau pernah lihat ya orang pakai permata, dia biasanya ditaruh di cincin, dilingkar dengan emas, ditaruh di cincin emas atau di kalung, lalu baru ditaruhnya permata. Kebiasaan orang itu ketika dia membuat permata itu selalu dikombinasikan, diletakkan di cincin, di perhiasan lainnya, di kalung, menunjukkan bahwa ini loh sesuatu yang berharga. Permata itu berbicara tentang lambang kebanggaan, menunjukkan ini sebuah yang berharga, sesuatu barang yang berharga, menunjukkan ini sesuatu barang yang disayangi, dikasihi. Orang kalau punya permata ya saudara, biasanya dia pakai ketika dia menghadiri suatu perayaan-perayaan yang besar. Orang kalau punya permata saudara, dia pasti akan pamerkan ya. Jujur, orang kadang kalau dia sudah punya batu akik atau permata ya, kalau misalnya dia sudah punya batu safir ya, batu safir dia sudah pakai itu dulu, dengan bangganya dia akan ke sana kemari dan kenapa saudara? Karena itu adalah lambang kebanggaan. Permata itu selalu berbicara sesuatu yang ditanya ketika permata itu dibuat dengan satu bentuk-bentuk yang mulai memantulkan cahaya. Jadi permata itu ada cahaya, ada kebanggaan, adalah melambangkan sesuatu yang indah. Nah, saudara diberkati, apa makna permata tatahan di baju efod imam Israel? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Lihat, itu ada 12 permata. Yaspis merah, krisolit, malakit, permata batu bara, lazurit, yaspis hijau, permata ambar, akik, kecubung, pirus, chrysopras, and nefrit. Saudara, 12 permata pilihan. Dan permata pilihan ini diletakkan di dada. Nah, saudara, ini berbicara bagaimana bangsa ini adalah bangsa kesayangan Tuhan. Kenapa ditaruh di dada? Dekat dengan hatinya Tuhan. Dekat dengan hatinya Allah. Jadi saudara, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel adalah bangsa yang dipilih, yang berharga di mata Tuhan, yang dibanggakan oleh Tuhan. Saudara punya anak, biasanya orang tua yang baik, orang tua yang normal, orang tua yang benar, dia bangga dengan anak. Dia bangga, dia pamerkan, ini loh anak saya, kenalin ini anak saya. Dia cantik, dia pintar. Saya punya seorang putri. Kalau punya seorang putri itu bangganya minta ampun. Ketika dia menari rebana di gereja, saya selalu bilang, ini anak saya. Lalu ketika dia mulai belajar hobi-hobi yang membanggakan, hari ini dia sedang belajar fotografi. Di gereja kami ada pelayanan, dia mulai belajar bagaimana mengambil gambar, satu gambar yang baik, tentang bagaimana pelayanan, di sekolah, bagaimana dia tahu sedikit bagaimana tentang bermain board. Itu saya sebagai orang yang dipercayakan Tuhan menjadi mamanya, saya katakan, ini loh anak saya sangat sayang, saya sangat bangga dengan dia. Saya tunjukkan ke orang-orang, ini anak saya. Saudara, apa arti 12 permata baju imam besar ini, saudara? Ini melambangkan betapa Tuhan ingin memamerkan, ini loh anak-anak saya. Saya menarik mereka keluar dari Mesir, masuk ke sebuah tempat yang mulia untuk saya bawa ke tanah perjanjian. Ini loh anak-anak saya. Saya membanggakan dia. Saya mau tunjukkan kepada dunia, ini loh Israel kesayangan. Amin. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiap, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anak yang melayani dia. Saudara, pernahkah engkau berpikir, apakah engkau memahami hati seorang parents, ya? Hati seorang bapak yang bangga dengan anak. Kalau engkau pernah dan telah menjadi seorang orang tua, baru engkau akan mengerti apa arti membanggakan anak. Apa arti berharap yang terbaik untuk anak. Apa arti hati seorang bapa kepada anaknya yang demikian sayang kepada anak. Demikian hati Tuhan bagi bangsa Israel. Bagaimana dia memiliki ekspektasi, bagaimana dia memiliki harapan, visi, dan cita-cita untuk anak-anak kesayangannya. Makna permata tatahan di baju efod, Tuhan membanggakan Israel. Tuhan menaruh Israel di dadanya, di hatinya, selalu dekat dengan dia, selalu yang dia pikirkan. Dan Tuhan memuliakan bangsa pilihannya. Imam Israel datang dengan 12 permata. Kenapa? Dia berdiri di hadapan Tuhan. Dengan risiko kalau dia mati, dia nggak bisa keluar hidup di hadapan Tuhan. Dengan membawa ke-12 permata kesayangan Tuhan. Ini loh tugasmu, imam besar. Kamu datang memperhadapkan umatku, ke-12 suku Israel, dengan konsekuensi kalau engkau tidak kudus atau umatku tidak kudus, engkau akan mati. Itu tugas imam besar pada zaman perjanjian lama. Engkau datang ke sini bukan karena doa-doamu pribadi. Engkau datang ke sini dengan 12 hak-hak dari anak-anakku bangsa Israel. Untuk engkau perhadapkan, untuk engkau perdamaikan di hadapan Tuhan. Ke-12 suku Israel adalah 12 suku yang dibela oleh Tuhan melalui imam besar yang memperdamaikan. Dan tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada ketidakkudusan.
Karena itulah fungsi imam besar untuk melakukan pendamaian. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Saking sangat sayangnya ditaruhnya di dada imam. Yang harus engkau ingat, bukanlah kebutuhan pribadimu, hai Harun, Nadab, dan Abihu. Yang engkau harus pikirkan adalah bagaimana supaya umat tidak binasa di hadapan. Hari ini ada imam besar yang sudah mempersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Saudara tahu, di dada ada engkau dan saya. Saudara tahu, di dada dan di hati Tuhan Yesus Kristus ada engkau yang sebelum engkau lahir, engkau sudah ditetapkan untuk menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Bahkan sebelum Yesus mati untuk dosa-dosamu, Tuhan sudah merancangkan ke-12 permata itu adalah suku Israel dan bagi semua yang percaya di dalam nama putranya yang tunggal Tuhan. Adakah keraguan di hatimu bahwa Tuhan tidak mengasihimu? Buang jauh-jauh saudara. Sebab di hati Tuhan ada anak-anak, yaitu engkau. Demikian makna permata tatahan di baju efod imam Israel. Itu melambangkan kedua suku Israel yang diperhadapkan di hadapan Tuhan untuk selalu diperdamaikan setiap saat dia mempersembahkan korban. Yang kedua, apa makna Urim dan Tumim? Itu juga merupakan sebuah batu permata yang akan memantulkan cahaya, yang akan memancarkan cahaya pada waktu pertanyaan-pertanyaan diajukan di hadapan Tuhan. Haruskah aku berperang? Daud pernah menggunakan Urim dan Tumim, fungsi Urim dan Tumim ini di dada imam besar untuk mempertanyakan, haruskah aku maju? Haruskah aku maju berperang? Itu biasanya ditunjukkan dengan Urim dan Tumim, itu seperti akan titit gitu, akan menyala seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi apa makna Urim dan Tumim? Saudara, jangan pernah melangkah kalau tidak bertanya-tanyakan Tuhan. Ini berbicara soal kebergantungan sikap manusia yang disayangi Tuhan. Orang yang disayangi dia selalu belajar mengerti, papa saya harus apa ya? Anak saya masih di bawah pengawasan kami karena dia baru berumur 11 tahun. Karena dia masih di bawah pengawasan kami, dia selalu di dalam banyak hal, dia harus bertanya kepada orang tuanya karena dia belum tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Papa bolehkah saya seperti ini? Papa boleh saya keluar? Papa boleh saya pergi dengan teman? Papa boleh saya begini, begitu? Lalu bapaknya akan berkata yes or no. Demikianlah fungsi Urim dan Tumim. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi milik kesayangan Tuhan bukan suka-sukanya kita. Menjadi milik kesayangan Tuhan bukan independen untuk berjalan seperti apa yang kita mau. Tetapi orang yang menjadi milik kesayangan Tuhan itu selalu bertanya-tanya Tuhan, what should I do, Lord? What should I do, Lord? Milik kesayangan Tuhan bukanlah anak-anak gampang, tetapi anak-anak yang mengerti bagaimana mencari kehendak Tuhan. Dan dia nggak akan melangkah kalau bukan kehendak Tuhan. Musa tidak akan melangkah kalau tiang awan itu tidak bergerak. Siang hari tiang awan, di malam hari tiang api. Dia nggak akan bergerak, dia akan tanya Tuhan, bergerak atau tidak Tuhan? Maju ke sana atau tidak? Perangi musuhku atau tidak? Berperang atau tidak? Itu semua mereka bertanya kepada Tuhan. Nah saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bertanya-tanya Tuhan. Setiap bulan Desember kita rayakan Natal. Setiap bulan Desember kita sedia kue-kue. Di depan kita di rumah kita sediakan kue-kue, tetapi kenyataannya tidak pernah mau bertanya-tanya akan kehendak Tuhan. Anak di mana yang tidak mau mendengarkan didikan Tuhan? Anak di mana yang selalu berjalan sendiri? Kita berkata kita anak Tuhan tapi tidak pernah mau menanyakan apa maunya Tuhan.
Kita berkata kita anak Tuhan, kita lahir baru, tapi kita tidak mau bertanya, Tuhan, apa yang Kau mau supaya saya hidup? Apa makna Urim dan Tumim? Sejak bangsa Israel dibentuk dan dididik oleh Tuhan, padang gurun untuk bagaimana supaya mereka tahu bagaimana ibadah di hadapan Tuhan. Ada satu ketetapan yang Tuhan kehendaki, itu dengarkan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, dombaku mengenal suaraku, oleh karena mereka adalah milik kesayangan. Demikian pula pada hari ini, saudara, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti di Masa dan Meriba, saudara. Jangan engkau menjadi pahit, saudara, sehingga engkau tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa di milik kesayangan Tuhan itu betul-betul merupakan status yang spesial. Tetapi spesialnya anak-anak Tuhan, mereka harus tahu bertanya-tanyakan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa itu giring-giring emas? Giring-giring emas itu ada di ujung baju. Di ujung baju di bagian bawah itu giring-giring itu fungsinya mengeluarkan bunyi. Itu gring-gring-gring ya. Dan dikatakan giring-giring itu berfungsi untuk menunjukkan ada gerakan dari imam besar. Jadi selama imam besar itu masih ada bergerak, giring-giring itu pasti akan bunyi. Gimana kalau saudara itu penuh dengan giring-giring ya, bajunya dengan begitu banyak giring-giring, begitu banyak giring-giring yang setiap kali bergerak itu bunyi. Orang yang aktif dia pasti akan mengeluarkan bunyi-bunyian. Dia akan mengeluarkan bunyi-bunyian yang membuat segala sesuatu itu ketika pergerakan dia kedengaran ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan fungsi dari giring-giring ini ketika dia dijahit di baju imam besar ini, saudara, adalah untuk menunjukkan bahwa ada pergerakan dan imam besar yang ada di dalam itu hidup. Dan kalau imam besar itu masih bergerak dan itu dia hidup, berarti Tuhan berkenan kepada dia. Berarti persembahannya diterima oleh Tuhan dan dia berhasil di dalam memberikan pendamaian antara umat Tuhan di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, giring-giring ini menunjukkan bagaimana harus kuduslah baik umat Tuhan maupun imam besar yang masuk menghadap beruang maha suci. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang giring-giring emas itu artinya umat Tuhan itu harus kudus. Bagaimana cara umat Tuhan harus kudus? Kita harus masuk dengan darah Yesus. Karena imam besar yang sudah mati dan bangkit satu kali untuk selama-lamanya untuk melakukan pendamaian itu adalah Yesus. Kalau di zaman perjanjian lama, imam besar itu berulang-ulang melakukan persembahan. Tetapi di perjanjian baru Tuhan sudah menyelesaikan semuanya dengan satu kali dia telah mati bagi dosa. Giring-giring emas itu berbicara bahwa pentingnya imam itu kudus di hadapan Tuhan untuk membawa umat Tuhan dikuduskan oleh persembahan, untuk dia masuk ke dalam ruang maha kudus dengan sebuah sikap penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini juga berbicara untuk kita yang ada di zaman perjanjian baru sekarang, saudara. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian, berhiaskan kekudusan. Ananias dan Safira pada zaman gereja mula-mula, mereka mati di hadapan para rasul dan di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Jika mereka tidak kudus, mereka berdusta tentang hak milik mereka yang mereka jual. Sesungguhnya, kalau kita tidak benar, tidak kudus di hadapan Tuhan, roh kita mati dan kita tidak layak untuk bertemu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus masuk selalu dengan tutupan darah Yesus,
dan pastikan kita kudus di hadapan Tuhan. Jadi makna giring-giring emas itu adalah peringatan. Kalau engkau tidak kudus, engkau mati. Kalau engkau tidak kudus, engkau tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena engkau pasti akan mati. Dan kematian itu berbicara di perjanjian baru adalah kematian rohani. Kalau engkau tidak kudus, rohanimu mati di hadapan Tuhan. Engkau nggak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi pakaian imam besar itu melambangkan kudusnya umat Tuhan yang harus diperhadapkan, dan betapa Tuhan mempersiapkan segala sesuatu untuk membawa umatnya kudus beribadah ke hadapan hadirat Tuhan. Kesimpulannya, saudara, Israel adalah milik kesayangan Tuhan. Dan demikian pula setiap orang yang percaya oleh karena Yesus itu ada di hatinya Tuhan, berharga, dibanggakan, dan dimuliakan. Yang kedua, saudara, berbicara soal Urim dan Tumim, Tuhan selalu menginginkan kita milik kesayangan Tuhan itu harus selalu bertanya-tanyakan kehendak Tuhan setiap kali kita akan melangkah. Bukan seenakmu dewe, bukan kemauanmu, suka-sukamu sendiri, tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Milik kesayangan Tuhan bukan berarti orang yang seperti anak manja yang dia mau melakukan apa yang saya buat itu, apa yang saya inginkan itu yang saya buat. Enggak, saudara. Tapi anak-anak kesayangan Tuhan adalah anak-anak yang dekat dengan hati Bapa, yang intim dengan Bapa. Dan anak yang intim dengan Bapa, dia akan selalu bertanya, what should I do? Jadi what should I do? Papa bolehkah saya seperti ini? Bolehkah saya seperti ini? Anak kesayangan Tuhan itu seperti itu. Dia selalu mendengarkan suara Tuhan untuk melakukan. Yang ketiga, giring-giring yang ada di pakaian imam, yaitu giring-giring emas itu, berbicara kita tidak bisa menipu Tuhan. Ketidakkudusan tidak bisa berhadap-hadapan dengan Tuhan. Jangan menipu Tuhan. Engkau tidak kudus kalau engkau masuk di hadirat Tuhan. Tuhan nggak tahu. Kamu baru habis melakukan ini, kamu pikir Tuhan tidak tahu. Di saat kamu masuk, mungkin kamu tidak mati secara jasmani, tapi rohani mati, nggak diterima persembahan. Kalau engkau masuk dengan darah itu, darahnya amat kuasa sucikan dari dosa. Jangan berpikir Yesus sudah mati dan bangkit sebagai imam besar agung. Dia hidup untuk selama-lamanya. Jangan berpikir bahwa seenaknya kita datang untuk menyembah Tuhan. Pakaian imam besar itu melambangkan banyak sekali penyataan rohani bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan yang harus masuk di dalam kekudusan, menghormati kekudusan Tuhan. Sekalipun kita milik kesayangan Tuhan, bukan berarti kita orang yang anak-anak gampangan. Dan sekali lagi, saudara, kita nggak bisa tipu Tuhan loh. Kita tidak bisa berkata dengan, yang penting orang kan nggak tahu. Ada banyak orang menyembunyikan dosa dan tanpa dia sadar bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan lihat. Cuma tunggu tanggal main. Satu saat nanti kalau itu ketahuan, engkau sadari ternyata engkau rohmu sudah mati. Saul, dia pikir dia masih diurapi Tuhan. Tapi ternyata dosanya begitu dalam, sehingga Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan. Jangan menipu Tuhan, saudara. Tidak kudusan tidak bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Mari, menjadi anak kesayangan Tuhan bukan berarti menjadi anak-anak gampang. Saya akan tutup dengan ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang, saudara, tapi milikilah takut akan Dia. Amin. Jangan semaunya kita. Barang siapa mengasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Menjadi anak Tuhan bukan berarti anak-anak gampang yang manja dan sesuka hati. Tapi kita sebagai anak yang memiliki Bapa yang selalu mengajar kita. Selanjutnya dari ayat yang sebenarnya kita beroleh ganjarannya dan mereka yang kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup?
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, yaitu ayah-ayah jasmani kita, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kehidupan. Memang, tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang melakukan. Sebab itu, kuatkanlah tangan dan lututmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lewat pelajaran firman Tuhan dari Keluaran 28, rangkaian firman Tuhan yang kami renungkan dari Keluaran 26 hingga Keluaran 30, di Keluaran 28 kami belajar tentang pakaian imam besar. Dengan pakaian imam besar ini kami belajar Tuhan betapa umat-Mu itu adalah umat yang kudus, karena dia dikasihi, dibanggakan, dimuliakan Tuhan, dan dia ada di hatinya Tuhan. Namun saudara, lewat pakaian imam besar ini kita belajar bahwa kita perlu menanya-nanyakan kehendak Tuhan, kita belajar untuk mengikuti apa yang kita mau. Kita harus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, bertanya-tanya Tuhan, sama seperti raja-raja Daud, Raja Tafat. Mereka selalu bertanya-tanyakan Tuhan. Dan pakaian imam besar yang memiliki giring-giring emas menunjukkan bahwa jangan kita main-main di hadapan Tuhan. Jangan menyembunyikan dosa. Jangan seenaknya di hadapan Tuhan. Karena pastilah kita akan mati secara rohani. Bahkan mati dalam kekekalan, mati kekal. Kami berdoa pada pagi hari ini, setiap kami yang sudah merenungkan firman Tuhan diberkati Tuhan. Mendapat rema yang baru tentang pakaian imam besar, betapa kami harus hidup berjaga-jaga dan berdoa. Kuduskanlah hamba-Mu, Tuhan, kuduskanlah umat-Mu. Berkatilah mereka yang datang merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kami diberkati dan kami siap beraktivitas. Dengan kekuatan daripada-Mu, kami menjadi orang-orang yang bertanya-tanyakan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Berkat Tuhan ada di atas setiap umat-Mu yang percaya diberkati Tuhan sama-sama. Haleluya. Dan Yesus memberkati. Shalom, sahabat GACC. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you.